Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan melakukan comparison atau perbandingan antara dua buah smartphone baru yang bermain di kelas harga 2 jutaan dan berasal dari brand yang juga berbeda. Dia adalah Redmi Note 12 dari Xiaomi dan C55 dari Realme. Kedua smartphone ini sangat menarik untuk kita bandingkan karena bermain di kelas harga yang sama ya. Bahkan untuk varian termurahnya sama-sama dijual dengan harga 2,5 juta rupiah, seperti yang sedang kita bandingkan di sini. Teman-teman yang sedang cari smartphone dengan harga 2 jutaan pastinya akan memasukkan dua smartphone ini sebagai pilihan. Nah, untuk itu di video ini kita akan bandingkan kedua smartphone ini untuk melihat mana yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apakah teman-teman itu cocoknya sama si Jawara Redmi Note 12 atau sama si Champion Realme C55? Maka dari itu sangat direkomendasikan teman-teman untuk simak video ini sampai habis biar nggak salah pilih dan menyesal nantinya. Karena apa yang akan saya sampaikan di video ini saya pastikan murni hasil pengetesan dan opini saya pribadi tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. So langsung aja tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita bandingkan keduanya ya. Oke, pertama kita bahas dari paket penjualannya. Di sini bisa kita lihat kedua smartphone ini dipasarkan dengan dua box yang warnanya sangat berbeda. Xiaomi dengan box putih dan Realme dengan box kuning. Dan saat dibuka kita sama-sama mendapatkan SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, softcase transparan, adapter 33 watt dan terakhir kabel USB Type-C. Jadi di sini untuk paket penjualan ternyata memang tidak ada perbedaan ya, yang akan kita dapatkan sama persis di antara keduanya. Lanjut kita bahas perbedaan fisiknya. Secara desain kedua smartphone ini sebenarnya nggak begitu banyak bedanya, apalagi kalau dilihat dari depan. Sama-sama menggunakan model layar punch hole display yang berada di tengah. Cuma di sini ukuran punch hole-nya Note 12 lebih kecil. Lalu karena C55 layarnya lebih luas 0,05 inch sehingga terlihat lebih lebar sedikit. Beralih ke samping juga sama-sama dibuat berbentuk mengotak. Posisi tombol-tombol dan port juga sama ya. Yang berbeda hanya di port jack audio di mana si Note 12 terletak di atas sedangkan si C55 di bawah. Perbedaan baru terlihat jelas saat kita ke belakang. Di Note 12 dia menggunakan finishing frosted glass sedangkan Realme C55 menggunakan finishing aluminium brush. Jadi C55 itu teksturnya agak sedikit lebih kasar dibandingkan Note 12 yang cenderung licin dan mulus. Perbedaan selanjutnya terletak di bentuk kamera. C55 frame lensanya jauh lebih gede karena dia cuma dual kamera, sedangkan Note 12 lebih kecil namun lebih rame karena punya 3 lensa kamera. Secara desain keduanya punya ciri khas masing-masing dan menurut saya sama-sama menarik. Kalau teman-teman lebih suka yang mana? Komen di bawah ya. Material yang digunakan juga sama-sama masih full plastik. Cuman Note 12 sudah mendapat rating IP54 sedangkan C55 belum ada. Alhasil Note 12 ini sudah dipastikan tahan cipratan air dan debu sedangkan C55 tidak ya. Saat ditimbang, Note 12 memiliki bobot 185,12 gram, sedangkan C55 berbobot 191,31 gram. Untuk ketebalannya Note 12 sebesar 7,8 mm, sedangkan C55 sebesar 7,9 mm. Jadi di sini jelas kalau Note 12 sedikit lebih ringan dan tipis. Lanjut kita bahas perbedaan layar. Nah, untuk bagian layar di sini mereka cukup banyak bedanya ya. Pertama, ukurannya berbeda. Note 12 berukuran 6,67 inch sedangkan C55 lebih luas karena berukuran 6,72 inch. Lalu yang kedua berbeda jenis panel dan refresh rate. Note 12 sudah menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, sedangkan C55 masih pakai panel IPS dengan refresh rate 90 Hz. Sisanya seperti resolusi keduanya sama. Di sini otomatis layar Note 12 lebih unggul karena AMOLED lebih hemat daya, warna lebih natural, serta kecerahan yang lebih tinggi. Kemudian AMOLED juga punya fitur Always On Display yang nggak akan didapatkan di panel IPS, seperti yang dipakai si C55. Saat dipakai scrolling-scrolling, perbedaan kecepatan dan responsivitasnya cukup terasa.
Si Note 12 transisinya lebih smooth dan lancar karena sudah 120 Hz dibanding C55 yang masih 90 Hz. Apalagi di C55 ini ada isu touch delay ya. Kemudian untuk proteksi hanya Note 12 yang sudah dilapis Corning Gorilla Glass 3 sehingga lebih kuat menahan goresan dan benturan. So overall untuk sisi layar di sini jelas Note 12 lebih unggul ketimbang C55. Next kita bahas perbedaan detail, spesifikasi dan fitur. Kita mulai dari membandingkan dapur pacunya dulu ya. Dengan budget 2,5 juta rupiah, di Note 12 kita mendapatkan chipset Snapdragon 685 yang dipadukan RAM 4GB. Sedangkan di C55 kita mendapatkan chipset MediaTek Helio G88 dengan RAM 6GB. Jadi di sini kita dapat RAM lebih besar 2GB di C55. Untuk performa nanti akan kita bahas di perbedaan performa ya. Selanjutnya untuk internal di sini kapasitas keduanya sama-sama 128GB. Namun jenis yang digunakan berbeda. Note 12 sudah pakai UFS 2.2 jadi lebih cepat dalam baca tulis data ketimbang C55 yang masih pakai eMMC. Di sini terlihat hasil pengetesannya jauh sekali perbedaannya ya. Terus kalau kamu butuh internal yang lebih besar misalkan 256GB, sayangnya lagi hanya C55 yang menyediakan varian tersebut. Sedangkan Note 12 sampai yang varian termahal pun hanya ada 128GB. Untuk jaringan keduanya masih sebatas 4G ya, belum ada yang mendukung 5G. Untuk persensoran mereka juga di sini ada sedikit perbedaan. Sensor standar keduanya punya lengkap. Namun untuk gyro C55 sayangnya masih software. Keduanya juga sudah dilengkapi dengan koneksi NFC. Untuk audio output juga sama-sama masih dilengkapi single speaker, namun untuk audio input Note 12 lebih unggul sebab sudah punya secondary microphone yang terletak di atas, sedangkan si C55 tidak ada ya. Berikut adalah perbedaan kualitas output audio dari speaker masing-masing. Perbedaan lain adalah Note 12 sudah dilengkapi dengan infrared blaster yang membuatnya bisa difungsikan sebagai remote, dan ini hanya dimiliki oleh smartphone yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Selanjutnya untuk urusan daya, keduanya juga punya kapasitas yang sama yaitu 5000 mAh dengan adapter yang juga sama persis yaitu 33 watt. Kapasitas dan adapter sama, apakah berarti kecepatan isi ulang dayanya sama? Mari kita tes. Di sini saya lakukan pengisian dengan adapter bawaan masing-masing dari kondisi baterai 0%. Dalam waktu 30 menit, Note 12 sudah terisi 50%, sedangkan C55 masih terisi 47%. Lalu untuk mencapai ke 100%, Note 12 memakan waktu total 1 jam 6 menit, sedangkan C55 total 1 jam 13 menit. Jadi di sini tetap ada perbedaan walaupun kapasitas baterai dan adapternya sama, dan si Note 12 lebih cepat ketimbangkan si C55. Lanjut kita bahas perbedaan performa. Berbekal chipset yang berbeda sekali, tentu akan membuat keduanya pun punya perbedaan karakter di performa. Saat dites dengan Antutu, skornya berbeda cukup jauh. Note 12 mencatatkan skor 291 ribuan, sedangkan C55 cuma 247 ribuan. Di sini skor memori Note 12 juga jauh lebih tinggi karena sudah pakai UFS. Untuk skor CPU pun lebih tinggi Note 12 sedikit ketimbang C55. Tapi kebalikan terjadi pada skor GPU ya, di mana Helio G88 C55 lebih tinggi.
Dari sini bisa kita dapatkan kesimpulan kalau untuk penggunaan yang mengandalkan CPU, Note 12 ini lebih baik, sehingga untuk penggunaan harian dia lebih stabil dan jarang terjadi lag. Sedangkan si C55 lebih cocok untuk penggunaan yang lebih menitik beratkan pada pemrosesan grafik seperti gaming. Di sini terlihat kita akan coba bandingkan beberapa game, seperti yang pertama ada PUBG, grafik yang didapat Note 12 cuma sampai Smooth High, sedangkan si C55 sudah sampai ke Smooth Ultra. Kualitas grafik yang dihasilkan juga berbeda. Di C55 grafiknya terlihat lebih detail dan HD, dan entah kenapa di Note 12 terlihat lebih pecah-pecah. Berikut perbedaannya. Untuk game selanjutnya yang lebih ringan seperti Mobile Legends, di sini malah kita mendapatkan settingan paling tinggi itu di Note 12 karena sudah bisa mendapatkan grafik ultra, sedangkan C55 cuma sampai high aja. Jadi sebenarnya balik lagi ke game apa yang kita mainkan ya. Mungkin ada beberapa game yang lebih baik dimainkan di Snapdragon. Untuk gameplaynya di sini juga mirip-mirip. Framerate yang didapatkan pada setting rata kanan cukup layak dimainkan di kedua smartphone ini. Oh ya, untuk mode gaming juga hanya C55 yang punya, sedangkan di Note 12 tidak ada. Hal ini semakin memperjelas kalau Note 12 ini tidak dioptimalkan untuk bermain game. Setelah sama-sama digunakan untuk menjalankan game yang sama selama 45 menit, kita ukur suhu keduanya untuk melihat mana yang lebih adem. Note 12 mencatatkan suhu tertinggi di 36 derajat Celcius, sedangkan C55 di 41 derajat Celcius. Ternyata si Note 12 jauh lebih adem dari si C55. Bedanya bahkan sampai 5 derajat ya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena C55 masih menggunakan G88 yang fabrikasinya 12 nanometer. Sedangkan si Snapdragon 685 Note 12 sudah 6 nanometer. Lalu perbedaan kapasitas RAM yang mana C55 lebih besar 2 GB dari Note 12 membuat C55 ini lebih bisa diandalkan saat multitasking. Di sini kita coba membuka beberapa aplikasi yang sama secara bersamaan. Lalu kita hitung berapa aplikasi yang bisa dibuka berbarengan hingga akhirnya aplikasi yang terakhir dibuka harus dimuat ulang. Ternyata di aplikasi ke-9 RAM si Note 12 sudah penuh sehingga aplikasi yang paling terakhir menutup, sedangkan di C55 masih bisa bertahan dan mampu membuka hingga 13 aplikasi. Jadi RAM-nya si C55 bisa membuka lebih banyak 4 aplikasi ketimbang si Note 12. Oke, terakhir kita bahas perbedaan kamera. Kamera pada kedua smartphone ini juga spesifikasinya sangat berbeda. Pertama dari segi jumlah lensa, Note 12 dilengkapi 3 buah lensa belakang dan 1 lensa depan. Sedangkan C55 dilengkapi 2 buah lensa belakang dan 1 lensa depan. Kedua dari segi resolusi dan jenis lensa, lensa utama Note 12 beresolusi 50 megapiksel, lensa kedua 2 megapiksel makro, lensa ketiga 8 megapiksel ultrawide dan lensa depan 13 megapiksel. Lalu untuk si C55 lensa utama beresolusi 64 megapiksel, lensa kedua 2 megapiksel deep sensor, dan lensa depan 8 megapiksel. Dari segi kelengkapan lensa, Note 12 lebih unggul karena ada lensa makro dan ultrawide. Jadi jenis foto yang dihasilkan bisa lebih beragam sesuai kebutuhan. Dan yang paling menarik tentu lensa ultrawide-nya yang membuat dia bisa mengambil foto dengan sudut lebar 120 derajat. Namun dari segi resolusi kamera utama, C55 lebih unggul karena lebih besar 14 megapiksel dari Note 12.
sehingga saat di zoom, objek-objek yang jauh dan kecil dapat ditangkap lebih jelas oleh kamera si C55. Untuk perekaman video juga di sini C55 lebih unggul karena sudah tersedia frame rate 60 fps, sehingga hasil rekaman videonya lebih smooth dan hasilnya akan lebih baik saat di slow motion. Sedangkan Note 12 cuman mentok di 30 fps saja. Untuk hasil fotonya saya sendiri lebih suka hasil si C55. Gambar yang dihasilkan lebih tajam dan AI processingnya mampu mengolah warna dari foto menjadi lebih berwarna dan terlihat bagus. Lebih jelasnya silakan teman-teman perhatikan perbedaan hasil tangkapan foto dan video dari kedua kamera smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman video dari kamera belakang Redmi Note 12 dan Realme C55. Silakan teman-teman lihat sendiri perbedaan hasil tangkapan dari kedua kamera smartphone ini. Video ini saya ambil dalam kondisi sedang berjalan ya, dan smartphone ini hanya saya genggam menggunakan tangan. Jadi teman-teman bisa juga nilai hasil rekaman dari audionya dan juga kestabilan perekaman videonya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Redmi Note 12 dan Realme C55. Silakan teman-teman nilai sendiri hasil rekaman kamera depan dari kedua smartphone ini. Video saya ambil dalam kondisi sedang berjalan ya. Silakan teman-teman bandingkan juga hasil rekaman audionya. Nah, itu tadi dia hasil komparasi antara Redmi Note 12 dengan Realme C55 yang sudah berhasil saya rangkum. Dari hasil perbedaan tersebut, kita bisa menemukan dengan jelas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu kesimpulannya, dengan budget yang sama persis yaitu 2,5 juta rupiah, jika membeli Redmi Note 12 maka kita akan mendapat layar AMOLED yang bagus dan support always on display, kecerahan yang lebih tinggi, serta refresh rate 120Hz yang smooth. Lalu ada kamera ultrawide, bodi tangguh, tersedia infrared blaster, performa yang stabil untuk harian, dan memori internal yang cepat. Sedangkan kalau kita beli Realme C55, maka kita akan mendapat RAM yang besar, kamera resolusi 64 MP yang support perekaman video 60 fps, dan performa yang lebih baik untuk gaming. Secara overall, Redmi Note 12 memang memiliki lebih banyak keunggulan. Tapi kan bukan berarti semua orang cocok dengan keunggulan yang dimilikinya. Karena C55 juga punya keunggulan sendiri dibandingkan dengan Note 12. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan aja, lebih butuh dan suka yang mana. Kalau teman-teman butuh semua yang menjadi keunggulan Redmi Note 12, maka teman-teman silahkan beli Redmi Note 12. Kalau teman-teman butuh keunggulan yang dimiliki si Realme C55, maka silahkan beli Realme C55.
Jadi gimana, apakah teman-teman sudah dapat memilih? Atau mungkin sudah menggunakan salah satunya? Silahkan komen di bawah ya. Oke deh, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya doakan apapun smartphone impian teman-teman, semoga diberikan rezeki untuk segera memilikinya ya. Silahkan teman-teman tekan like jika suka video ini. Silahkan tekan dislike juga jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.